Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore. Baik, pada kesempatan ini kami dari kelompok akan melanjutkan sesi training tentang topik menganalisis represi dan pengambilan keputusan dalam mata kuliah perilaku organisasi. Sebelumnya saya menyampaikan materi, saya akan memberikan pretest singkat terlebih dahulu. Yang pertama, pretestnya yaitu ada di level 1. Apa yang dimaksud dengan persepsi dalam perilaku organisasi? Baik, saya izin menjawab. Persepsi adalah proses seseorang memilih, mengorganisir, dan menafsirkan informasi dari lingkungan untuk membentuk pemahaman. Baik, terima kasih jawabannya, dan lanjut ke level 2 ya. Pertanyaan kedua ini mencakup mengapa persepsi dapat berbeda pada setiap individu. Boleh dijelaskan? Baik, di sini saya akan menjelaskan yang dimana karena referensi dipengaruhi oleh pengalaman, nilai, kebutuhan, emosi, serta lingkungan masing-masing individu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Mungkin di sini ada level ketiga ya. Berikan contoh bagaimana persepsi mempengaruhi keputusan seseorang di tempat kerja. Baik, saya izin menjawab. Contohnya, manajer yang menilai karyawan A rajin karena sering terlihat stabil, sibuk, lalu memutuskan memberikan tugas penting kepadanya, meskipun belum tentu hasil kerjanya paling baik. Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya saya akan menyampaikan sedikit materi tentang persepsi. Persepsi adalah proses di mana seseorang menerima, mengorganisir, dan menafsirkan informasi dari lingkungan. Proses ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, sikap, motivasi, pengalaman, dan nilai. Mungkin ada beberapa kesalahan dari persepsi ini yang umum. Yang pertama, ada menilai seseorang berdasarkan kelompoknya, dan yang kedua ada menilai keseluruhan sifat seseorang, dan ketiga hanya melihat hal yang diinginkan saja, dan yang keempat menganggap orang lain sama pikir dengan perasaan yang kita dapatkan. Mungkin pengambilan keputusan dalam organisasi ini ada beberapa keputusan atau ada beberapa prosesnya, meliputi yang pertama mengidentifikasikan masalah, mengumpulkan data, serta mencari alternatif. Dan di sini juga ada beberapa faktor, terus hubungan persepsi dan keputusan. Dan mungkin lanjut aja ya ke post-test. Di sini saya ingin bertanya mengenai post-test ini tentang seorang manajer hanya memberi promosi kepada karyawan yang paling sering terlihat bekerja di depan mata. Analisislah kesalahan persepsi apa yang terjadi. Baik, di sini saya izin menjawab, yang dimana itu adalah selective perception, karena manajer hanya memperhatikan informasi yang ia lihat secara langsung dan mengabaikan prestasi karyawannya. Baik, terima kasih atas jawabannya, sangat saya bisa pahami. Mungkin di sini ada level kelima. Saya ingin bertanya di level ini, apakah keputusan berdasarkan intuisi lebih baik daripada keputusan berdasarkan data, dan jelaskan. Baik, saya izin menjawab pertanyaan tersebut. Keputusan intuisi itu bisa cepat, tetapi keputusan berbasis data lebih akurat dan objektif. Kombinasi keduanya seringkali lebih baik, tergantung status situasi. Baik, terima kasih ya pertanyaan. Dan di sini saya ingin bertanya buat di level 6, yaitu level terakhir. Buatlah satu strategi untuk mengurangi bias persepsi dalam proses pengambilan keputusan. Baik, di sini izin menjawab. Saya akan menjawab di mana strategisnya adalah membuat penilaian berbasis data, seperti menggunakan checklist, penilaian kinerja terukur, dan melibatkan lebih dari penilaian agar keputusan lebih objektif. Terima kasih ya kepada rekan-rekan yang telah menjawab post-test, dan demikian video training mengenai persepsi dan pengambilan keputusan ini sudah selesai. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat menambahkan pemahaman kita dalam mata kuliah perilaku organisasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.